warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Pada video kali ini kita akan menampilkan tentang caranya mengasah kepemimpinan muda melalui gerakan Pramuka. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sore ini kita belajar tentang kepemimpinan. Pemimpin itu adalah dia yang bertugas untuk mengatur anggota. Ya, mengatur anggota bukan dalam hal cuman mengatur. Pemimpin itu kita harus tegas, ya, bukan tegas untuk bisa mengomeli atau memarahi anggotanya. Kita seorang pemimpin harus siap dalam hal apapun. Kalian sebagai anggota harus bisa yang namanya memberikan feedback yang baik. Ingat, ingar sosung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Maksud dari itu adalah kita seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh dulu, contoh yang baik pada anggotanya. Supaya apa? Supaya anggota kita itu tetap yang namanya solidaritas kita tetap terjaga. Kita tidak boleh yang namanya tercap jelek oleh organisasi lain dalam hal kepemimpinan kita. Bisa dipahami? Siap, bisa. Sri, kamu tau gak sih yang dijelasin tadi soal kepemimpinan itu apa? Aku nggak ngerti deh, kayaknya jadi pemimpin tuh ribet banget ya. Kamu ngerti nggak? Enggak, kayaknya kita harus tanya ke yang lain dulu deh, biar kita paham. Yaudah yuk. Kalian paham gak sih yang tadi dijelasin sama kakaknya tentang kepemimpinan? Menurut aku, kepemimpinan itu gimana kita bisa ngajak tim kita buat ngerjain suatu bareng-bareng. Di Pramuka aku sering belajar gimana kita ikut turun tangan ngelakuin sesuatu, nggak cuma nyuruh-nyuruh doang. Iya, aku setuju. Kepemimpinan itu soal kita memberi contoh. Waktu aku jadi ketua Sangga Paskemah, aku harus bantu bikin mereka tenda bareng-bareng sama yang lain. Gak bisa cuma nyuruh-nyuruh doang. Dan tanggung jawab tuh bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat anggota tim yang lain. Kalau ada yang gak ngerti, tugas kita sebagai pemimpin tuh buat bantu mereka. Kayak waktu aku jadi pemimpin hiking, aku harus jelasin rutenya ke yang lain. Iya, bener banget. Gue juga ngerasain waktu latihan survival. Kalau ada satu orang yang gak kerja sama, semuanya bakal kena. Jadi, kepemimpinan itu bukan soal yang begitu-begitu saja, tapi gimana caranya bikin tim itu jadi solid. Oh, jadi gitu. Makasih ya teman-teman udah dijelasin. Aku jadi lebih ngerti deh tentang pemimpin. Ya, jadi gimana kalau kita besok tanya langsung aja ke pembina kita? Nah, cocok. Kita sempat diskusi tentang kepemimpinan. Nah, tapi ada beberapa hal yang masih bikin penasaran. Nah, kita tuh kemarin diskusi tentang tanggung jawab dan kerjasama dalam kepemimpinan. Tapi kita masih bingungnya tuh gimana caranya sih biar kita jadi pemimpin yang baik, tapi juga dekat sama anggota tim. Kadang masih takut buat ngarahin, takut dianggap menunggu doang gitu Pak. Nah, itu gimana tuh caranya? Jadi kita untuk menjadi seorang pemimpin, bagaimana caranya agar kita itu sama anggota bahasa tidak selek ke apa gitu ya. Oke, jadi tugas seorang pemimpin kan kita yang namanya seorang pemimpin adalah dia yang di depan kan, di depan yang harus siap menerima segala konsekuensi dan tanggung jawab dalam organisasi. Ya, misalkan kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik pada anggotanya adalah kita harus sering aktif. Salah satunya kita harus sering aktif pada anggotanya, menanyakan setiap permasalahan yang sering terjadi dalam organisasi itu. Karena kenapa? Seorang pemimpin itu adalah ibarat seperti pondasi, ya, seperti pondasi yang mana dia yang mengkokohkan sebuah bangunan, dan bangunan itu adalah anggotanya. Begitu. Jadi kita sebagai pemimpin itu, pertama kita harus memberikan feedback baik pada mereka. Ketika mereka ada masukan pada pemimpin, kita terima. Dan meskipun ibaratnya seorang anggota itu memberikan masukan baik atau buruk, kita tetap terima, kita sanggah. Yang baik kita realisasikan, kalau misalkan yang buruk ya kita sanggah aja. Tapi dengan cara kita jangan menjatuhkan usulan dari mereka itu, yang supaya kenapa? Supaya tidak terjadi yang namanya perselisihan antara pemimpin dan anggota.